Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat Coffee Movie, kembali lagi dengan saya, sesosok Dedi dari dua bocil, sebut saja John Statham. Itu kata teman saya si Caklut, yang sedang merintis karir di dunia per-youtuberan. Dan kali ini saya akan menyajikan sebuah alur film yang sangat menguji adrenalin dan tingkat ketegangan yang sangat menegangkan, yang melampaui rasa tegang ketika habis menyantap sop konro 10 mangkok. Maka tidak ada tensino. Dan film ini berjudul In Time, yang rilis pada tahun 2011. Tokoh utama dari film ini yaitu Justin Timberlake sebagai Will Salas dan Amanda Seyfried sebagai Sylvia West. Jadi tanpa berlama-lama, karena saya ada janji mabar ML dengan salah satu orang terkaya konsultan kepemimpinan di New Greenwich, kita langsung saja ke filmnya. Katakan all is well. 都市伝説の正体前編 Time is now the currency. Cerita berfokus pada seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya sambil menatap jendela dengan rasa syukur kalau dirinya masih hidup. Pria itu bernama Will Salas. Yang ini orangnya. Mereka hidup di zaman di mana gen penuaan sudah dimatikan pada usia 25 tahun. Tetapi di lengan mereka terdapat sebuah jam yang menunjukkan sisa waktu hidup mereka. Dan di sini waktu menjadi mata uang dan alat untuk membeli barang mewah dan keperluan lainnya. What do you got? 3 days, not even half that in rent, 8 for the electric, and we're still late. Singkat cerita, di sini ibunya Will bernama Rachel sedang berulang tahun di usia yang ke-50 tahun dan akan pergi selama 2 hari ke distrik Garment. Dan karena kasih sayang seorang ibu, walaupun sisa waktu di tangannya sendiri sudah sekarat, dia pun memberikan beberapa menit kepada Will agar bisa memakan sesuatu yang enak di kantin rumah Padang terdekat. Well, I've got bills to pay. Sebelum bekerja, Will dan sahabatnya bernama Borel setiap pagi selalu membeli kopi agar pada saat bekerja rasa ngantuknya sedikit berkurang. Tapi mereka sedikit kaget ketika harga secangkir kopi dari harga 3 menit tiba-tiba naik jadi seharga 4 menit. Malamnya sehabis bekerja, Will dan rekannya selalu menyempatkan sedikit waktu untuk menghibur diri di salah satu bar terdekat. Tapi tak disangka-sangka, terlihat seorang om-om muda bernama Henry Hamilton sedang duduk di antara dua gadis seksi yang lagi dipantau seorang pria dan akan mencuri semua waktu yang ada di tangannya. You need to get out of here. Somebody's going to rob you. They're going to kill you. Dan tak lama kemudian, para komplotan begal yang dipimpin oleh pria yang bernama Caklut secara langsung mengusir semua pelanggan yang ada di bar tersebut. Lalu mengajak Henry Hamilton untuk berduel panco 1 lawan 1. Do you mind if I try it on? I think... Dan sebelum memulai pertarungannya, Henry meminta waktu sebentar untuk ke toilet agar perasaannya sedikit lebih baik. Tapi tiba-tiba, Will datang menjemput Henry dan menyelamatkannya dari komplotan begal tersebut. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan, tapi Will yang memiliki hati yang baik dan sikap solidaritas sesama manusia akhirnya menemukan suatu ruangan untuk bersembunyi agar komplotan begal itu berhenti mengejar mereka. I know who he is. Setelah selamat dari komplotannya si Caklut, mereka pun beristirahat sementara waktu di gedung tersebut. Di sini ada sedikit percekcokan antara Will dan Henry sebab yang satunya ingin berumur panjang dan satunya lagi ingin cepat mati. I can tell you one thing. That time, I sure as hell wouldn't waste. Dan keesokan harinya, Henry yang tetap berpegang teguh dengan pendiriannya secara sukarela memberikan seluruh waktunya kepada Will dan menyisakan 5 menit untuk memberi pesan, lalu pergi ke sebuah jembatan untuk bunuh diri. Singkat cerita, di mana Will menemui sahabat baiknya yang sudah dianggap saudara sendiri, si Borel, dan memberitahukan kalau dia diberikan usia 100 tahun oleh om-om muda yang dia temani di bar semalam. Setelah itu, sebagai salam perpisahan, Will memberikan 1 dekade kepada Borel agar bisa hidup bahagia dan berkecukupan bersama keluarganya. Been like a brother. Scene berpindah di mana ibu Will baru saja selesai melunasi hutangnya di salah satu bank ternama dan pada saat ingin pulang seketika dia pun kaget sebab untuk naik bis ke rumahnya harganya dinaikkan jadi 2 jam. Padahal sisa waktu yang berada di tangannya tinggal 1,5 jam. And you better run.
Dan tanpa pikir panjang, dia pun memutuskan untuk berlari demi bisa bertemu dengan anaknya. Di saat yang sama, Will yang sedang menunggu di halte bus tiba-tiba merasa ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya. Dan dia pun secepat mungkin menyusul mencari di mana ibunya berada. Keesokan harinya, Will yang sekarang hidup sendiri, mandiri, tanpa kasih sayang orang tua lagi, dengan bermodalkan jam tangan 100 tahun, dia pun memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke kota yang sangat mewah di New Greenwich. We don't normally make pickups in this zone. Setibanya di sana, karena dia sendiri bingung harus mulai dari mana, dia pun mencari kediaman baru dengan mencari hotel dan langsung menyewa kamar mewah VVIP. Give me a suite. Scene berpindah di mana kita bisa melihat sekelompok polisi layaknya FBI sedang mencari tahu apa sebab terjadinya kematian Henry Hamilton. Dan kita diperkenalkan salah satu tokoh antagonisnya yaitu Leon, yang ini orangnya. Setelah itu, untuk mengidentifikasi lebih lanjut, dia pun mengecek CCTV yang berada di sekitar jembatan untuk mendapatkan petunjuk dari mayat tersebut. Beberapa saat kemudian, salah satu bawahannya menemukan bahwa ada seorang dari ghetto yang baru saja melewati tol ke arah New Greenwich, dan orang itu dipastikan adalah Will Salas. Not from around here, are you? Kembali ke Will. Malamnya, dia pergi ke salah satu kasino terbesar di kota tersebut. Dengan membayar sumbangan sukarela sebanyak 1 tahun, dia pun memilih untuk bermain poker dengan taruhan tertinggi. Di sini terlihat seorang bapak-bapak muda dengan kesultanan tiada tara bernama Philip Weiss dan putrinya Sylvia Weiss. Will bertaruh dengan seluruh waktu yang ada di tangannya karena dia yakin keberuntungan yang diwariskan oleh ayahnya tidak berhenti sampai di sini. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, akhirnya dia berhasil menguras beberapa ratus tahun milik Philip Weiss. Years. Well played. Singkat cerita, Will sudah tiba di rumah Philip. Ia saat itu sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Dan dia pun diperkenalkan seluruh keluarga Philip, yaitu mertua, istri, dan anaknya, yang sangat-sangat terlihat seumuran. Setelah itu, Will dan Sylvia saling PDKT dan cinta lokasi, di mana mereka berdua ternyata saling memiliki perasaan terpendam. Dance with me. Beberapa saat kemudian, mereka berdua lari ke halaman belakang untuk menikmati keindahan laut, di mana Will belum pernah melihat laut semenjak dia hidup di kota sebelumnya. Setelah habis bercocok tanam, akhirnya mereka kembali ke dalam dan merapikan stylenya masing-masing. Tak lama kemudian, Leon, sang penjaga waktu, muncul di tengah kerumunan lalu bersiap-siap untuk menangkap dan menginterogasi Will. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. Di sini Will secara paksa dituduh sebagai pelaku pembunuhan Henry Hamilton sebab cuma dia satu-satunya orang yang terekam CCTV pada hari itu. Setelah itu, para penjaga waktu yang tidak mengerti artinya keadilan hak asasi manusia menyita seluruh waktu milik Will lalu menyisakan 2 jam untuk pemeriksaan berikutnya. You're probably too young to remember your father. Sementara itu, Will yang sudah dari tadi menantikan saat-saat yang tepat akhirnya memutuskan untuk kabur dan menyandra putri Tuan Phillips yaitu Sylvia dan menjadikannya tameng agar lebih mudah untuk lolos dari penjagaan polisi tersebut. Kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan sampai suatu ketika ada sebuah mobil truk Transformers yang belum berubah jadi robot langsung menabrak Bapak Leon yang suka tilang-tilang waktu. You're keeping me alive. Keesokan harinya, ketika Will dan Sylvia sedang di perjalanan, tanpa sengaja mereka menginjak ranjau paku yang membuat mereka kecelakaan dan terlempar di bawah jembatan. Tak lama kemudian, komplotannya Caklot yang baru saja tiba dari Marbok langsung mengeksekusi Sylvia karena masih memiliki usia 10 tahun di tangannya. Setelah tersadar, Sylvia kaget sebab ini pertama kali baginya waktu yang ada di tangannya kurang dari 1 jam. Dan itu membuat mereka sangat-sangat panik dan secepatnya menentukan kemana mereka harus mencari waktu untuk menyambung hidup. Come on, we gotta go.
Will, we have minutes. Try not to act late. You wanna die? Shut up! Tak lama kemudian mereka pergi ke salah satu tempat yang dimana tempat itu bisa mengatasi masalah tanpa masalah, lalu menggadaikan 2 buah anting berlian dan cuma dihargai waktu sebanyak 2 hari. 48 hours so you can be a pretty corpse. We'll take it. Setelah itu, Will membawa Sylvia ke salah satu wartel untuk meminta tebusan kepada Phil agar mentransfer 1000 tahun ke jalur waktu kalau putrinya mau selamat. Jadi untuk sementara waktu mereka menginap dan beristirahat di rumah Will, setidaknya mereka bisa aman sampai besok pagi untuk melakukan misi selanjutnya. You can put on fresh clothes. Mereka pun saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, lalu menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Dan Sylvia mulai sadar kalau sebenarnya Will adalah orang yang sangat baik dan sangat peduli dengan orang-orang terdekatnya. They open in a minute. Keesokan harinya, Will dan Sylvia kembali menghubungi ayahnya untuk meminta tebusannya yang kemarin. Karena sampai sekarang, sedetik pun belum ditransferkan. Tanpa diketahui, ternyata Bapak Leon bin Lampu Neon sudah dari tadi mengikuti mereka. Dan tiba-tiba... akhirnya mereka berhasil lolos dan pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Setelah itu, mereka berencana untuk merampok seseorang. Dikarenakan waktu yang dimilikinya juga sudah tidak banyak. Wow! Could do a lot in a day. Di sini mereka harus bertukar mobil dengan sopir taksi yang mereka rampok sebab akan lebih berbahaya jika dia terus-terusan memakai mobil polisi untuk mencari tempat yang aman. Setelah lama berselang, mereka berdua mencari tempat yang sepi untuk mendiskusikan dan memutuskan untuk memulangkan Sylvia kembali ke rumahnya. Dengan rasa keras kepala, Sylvia menolak untuk pulang sebab dirinya juga sudah menjadi buronan bersama Will. Karena mereka berdua sudah dinyatakan buronan, akhirnya mereka memutuskan untuk merampok bank milik ayahnya, bahwasanya bank tersebut sangat merugikan dan sangat-sangat tidak menguntungkan, di mana semua hasil rampokannya akan dibagikan kepada seluruh warga sekitar yang kurang mampu. Come on, help yourselves. Take it. Take the time. Singkat cerita, ketika misi pertamanya sudah selesai dengan membawa sekupar waktu, mereka pun menginap di salah satu wisma eceran. Akhirnya hasrat kesangian yang belum tersampaikan akan diselesaikan malam ini juga. Dan pada saat ingin mulai bercocok tanam, tiba-tiba Bapak Leonardo Kepo ternyata sudah standby di depan wisma untuk menggerebek mereka berdua. Di sini Will sangat yakin dan berusaha untuk lolos karena dengan cinta mereka berdua bahwasanya apapun masalah dan kendala yang mereka hadapi pasti akan ada jalannya. Terjadi baku tembak antara Will dan Leon di mana Leon sendiri memiliki prinsip persuasif bahwa setiap targetnya tak akan dibiarkan kabur. Sesampainya di halte dengan menyogok sopir bus yang haus akan waktu, akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran Bapak Timekeeper tersebut. Keesokan harinya, karena sebelumnya wisma yang murah pengamanannya kurang aman, dia pun menyewa seluruh kamar di hotel yang baru agar tak ada gangguan seperti malam kemarin. Ya, memang benar, malam ini tak seindah malam kemarin, bahkan lebih buruk lagi sebab komplotannya Caklut tiba-tiba datang dan merusak suasana percintaan mereka berdua. Di sini Caklut sebenarnya bisa membunuh dan mengambil seluruh waktu mereka berdua. Tapi dengan sikap pede yang sedikit telet, dia pun menantang Will untuk panco dan membuktikan kalau belum ada yang bisa mengalahkan dirinya. Dengan 3 pengawal yang berfokus kepada Will, akhirnya pertarungan panco pun dimulai. Di sini Will sangat percaya diri sebab ilmu dan trik yang diturunkan dari ayahnya sangat-sangat tak tertandingi. Dan itu membuat Caklut kalah telak dan berhasil membunuh ketiga pengawalnya. Setelah selamat, mereka berdua berdebat tentang berapa banyak lagi kebaikan yang harus mereka lakukan. Sebab setiap hari, jam dan menit, harga waktu untuk bertahan hidup semakin meningkat. Dan untuk solusi terakhirnya, mereka bertujuan untuk merampok 1 juta tahun milik ayah Sylvia yang berada di berangkas pribadinya. I guess it really would take a million years. Scene berpindah di mana Tuan Philip yang sangat mengantisipasi terjadinya hal yang buruk, dia pun menyewa puluhan bodyguard agar pengamanannya jauh lebih ketat dari sebelumnya.
Tapi itu sedikit lebih berisiko jika tidak tahu menahu siapa saja yang menjadi bodyguard pribadinya. One too many. Singkat cerita, setelah berangkasnya terbuka untuk pertama kalinya, Will melihat dengan nyata bahwa 1 juta tahun yang selama ini disembunyikan benar-benar ada. Many must die. Setelah berhasil membawa 1 juta tahun tersebut, akhirnya mereka mencoba kabur dan ternyata dengan cepat terdeteksi oleh satelit langsung ke kantor pusat Timekeeper dengan sigap para polisi langsung berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sebab satu-satunya jalan untuk kembali ke ghetto, dia harus melewati jembatan tersebut. I have him. Tapi tak sampai di situ, Bapak Leon bin Lampu Neon bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan intuisi dan analisis pengejaran target utamanya, dia sangat yakin dan berhasil menabrak mobil milik Will. Ya, walaupun masih selamat. Dan seperti yang kita ketahui, Will yang sangat pro solidaritas yang tinggi dan tidak egois, dia pun memberikan 1 juta tahun tersebut ke seorang bocah untuk dibawa ke jalur waktu lalu dibagikan kepada orang atau warga yang lebih membutuhkan. Mereka pun kejar-kejaran sampai tiba di jalan kosong yang sangat sepi dari penduduk. Tanpa sadar, Bapak Leon yang dari tadi sangat terpaku dengan tujuannya, sampai lupa kalau ternyata waktu yang berada di tangannya sendiri sisa beberapa detik. Dan itu membuat dirinya tewas seketika. Tak sampai di situ, di sini Will dan Sylvia juga memiliki waktu yang sangat sekarat. Dan mereka harus mengorbankan salah satu dari dirinya untuk bisa tetap hidup. Tapi sekali lagi saya mengatakan kalau keberuntungan yang diberikan oleh ayahnya tak pernah habis. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berlari ke mobil Timekeeper lalu meminta transfer waktu untuk mereka berdua. Di akhir scene, kita diperlihatkan Will dan Sylvia akan mencoba merampok bank yang jauh lebih besar untuk mendapatkan usia yang lebih fantastis dan film pun habis. Oke, ada satu hal yang saya temukan dan sedikit membuat saya bingung, yaitu walau sebanyak apapun waktu yang mereka miliki, tapi tak satu pun yang sanggup membeli sebuah jam tangan yang asli. Oke, bantu like, comment, share, dan subscribe, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar lebih mudah menantikan video selanjutnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan all is well.